saya Damayanti di sini di SD Kuno 4 mengajar kelas 6B. Saya Bu Marlina mengajar di kelas 2B. Apakah Ibu setiap mengajar menggunakan alat bantu mengajar dan pembelajaran di kelas? Itu tergantung kebutuhan ya Mbak ya. Jadi memang ada materi pembelajaran tertentu memang harus ada alat penunjangnya, apakah itu proyektor, apakah itu alat peraga, misalnya matematika, bangun ruang dan sebagainya, itu tergantung materi. Ya, kalau saya sama mungkin sesuai dengan kebutuhan juga, dan juga kita lihat dari alokasi waktu ya. Karena kelas 2 kan juga pulangnya agak cepat, jadi kita kondisikan juga dengan waktunya. Selanjutnya, metode apa yang Ibu ajarkan kepada anak mereka untuk mengajar? Metode, kalau metodenya itu karena saya kan kelas tinggi ya. Kelas tinggi itu berarti metodenya berarti kan ada campuran ya. Jadi ada praktek, terus pengamatan, kemudian diskusi, terus bisa juga kayak misalnya dia melakukan ya kayak uji coba gitu. Selain ya pasti ada sedikit ceramah lah. Kalau di kelas 2 metodenya ya ceramah masih ada ya, diskusi, tanya jawab, kemudian karena ini anak-anak sedikit-sedikit saya kasih metode role playing ya, biasanya saya kasih. Selanjutnya pertanyaan, apa ada trik yang khusus untuk mengajar, untuk meningkatkan kualitas mengajar? Di sini maksudnya apa? Untuk trik Biar untuk meningkatkan mengajar kepada siswa agar mengerti kebutuhan mengajar. dalam mengajar saya, Iya. trik untuk saya. Triknya itu sebenarnya gini sih ya Bu, itu pertama kita itu harus memahami anak didik kita, itu yang pertama. Artinya kalau kita sudah memahami anak didik, karakter anak didik, itu kan kita bisa tahu pakai metode apa yang pas gitu kan. Nah, dan jadi memang tidak bisa kita general gitu. Jadi kita harus lihat juga situasi, kondisi. Dan seperti itu, kalau memang untuk meningkatkan ya kita lihat situasinya gitu. Memang tapi yang intinya pertama penguasaan kelas. Penguasaan itu harus ada. Terus juga kita harus tahu karakter siswa gitu sih. Nggak jauh beda ya, kita lihat kebutuhan anak. Kemudian untuk ke gurunya sendiri ya, saya masih harus banyak baca juga, yang pengetahuan ya makin kesini kan makin kembang ya, jadi ya banyak baca lah paling enggak. Terus selanjutnya, apa ada sumber pembelajaran untuk mengajar kelas? Sumber itu, jadi kalau sumber yang sekarang kan beragam ya. Jadi dari buku paket, terus juga kita kadang-kadang kasih tugas anak untuk nyari sendiri dari internet kan. Juga misalnya kita juga bisa dari lingkungan. Kalau sumber kan beragam, luas gitu. Terus apa ada persiapan untuk membuat RPP sebelum mengajar? Itu harus wajib. Setidaknya kan kita tidaknya itu kita sudah tahu bahwa nanti kita mau mengajar materi apa gitu kan, contoh pelajaran apa, materi apa, itu harus tahu. Persiapan harus tahu. Kalau kita gurunya tidak siap, itu pasti akan lemah nanti di penguasaan kelas. Nah, ketika seorang guru tidak bisa menguasai kelas, nah pasti akan terjadi kekacauan. Nah, jadi ribut. Itu apa? Itu karena gurunya nggak siap. Makanya perlunya untuk seorang guru itu mempersiapkan RPP-nya atau setidaknya materi apa, langkah-langkah apa yang akan dipelajari pada hari itu. Wajib ya seorang guru itu sebelum mengajar harus membuat RPP ya, karena itu skenario lah yang kita mengajar. Bagaimana sikap Ibu di kelas untuk kelas itu kondusif dalam pembelajaran? Untuk kondusif, memang pertama memang kita harus karakter, karena kita seorang guru itu harus tegas. Galak itu sebenarnya ya itu tegas.
ketika tegas artinya apa? Apalagi anak SD ya, beda kalau kalian kan udah SMA, udah paham ya, logikanya udah jalan. Anak SD itu pertama kan harus ada namanya role model. Nah, role model artinya guru itu juga kalau bilang kita harus disiplin, ya kita harus disiplin. Jangan misalnya kita disiplin tapi misalnya guru maksudnya telat, itu telat. Artinya kita sendiri juga harus memberikan contoh, tetapi dan juga tegas. Kalau galak nanti anak takut, nah kita harus tegas. Tapi ketika kita bilang A ya A, bilang B ya B. Nah, dan alangkah baiknya, apalagi untuk masa-masa sekarang itu kita harus kasih tahu apa alasannya. Jadi kita tidak boleh, oh ini salah, oh ini benar, tapi mengapa ini salah, mengapa ini benar, sehingga anak itu ketika dia oh ini tidak boleh karena adalah alasan A, B dan C. Nah, jadi gitu, jadi anaknya itu mengapa ada kesadaran. Intinya kita harus bisa menumbuhkan si anak itu menyadari bahwa ini perbuatan yang baik karena ini nanti merugikan temannya atau merugikan dirinya, atau ini ada perbuatan baik karena nanti bisa untuk kebaikan dia dan lingkungannya. Harus kita kasih alasan. Kan misalnya kalau ada masalah, selalu saya tanya, kamu kira-kira salah apa? Dan anak itu menyadari. Kalau untuk di kelas 2, untuk supaya tetap kondusif kelas itu memang seorang guru harus menguasai kelas dulu ya, apalagi anak kelas 2 ya. Kita harus benar-benar bisa menguasai kelas, melihat karakter siswa juga itu penting supaya kelas kondusif ya. Tadi juga Bu Damai bilang tegas, disiplin, karena dari dasar kelas 2 kita harus sudah menerapkan disiplin dan harus juga banyak ya memberikan pengertian lah kepada anak. Ya benar tadi Bu Damai bilang ini salah, ini benar, ya kita harus ada alasannya. Kalau anak kecil mesti ada pendekatan emosionalnya ya, Iya. di Nah, selanjutnya Bu, apa dalam sama mengajari itu Ibu menyediakan soal evaluasi terakhir pembelajaran? Oh ya harus. Jadi setiap misalnya gini materi kita harus cek itu nggak harus misalnya tertulis, kan bisa tanya jawab bisa. Nah, sehingga misalnya ada misalnya kalau misalnya kita membahas kan kita kalau menguasai materi kita bisa tahu anak ini diam ngantuk atau enggak kan bisa. Nah kita bisa cek aja dari situ. Misalnya ini bisa jawab, kalau nggak bisa jawab kita lempar ke temennya. Nah ini kan bisa tahu berapa kira-kira pengalaman. Kalau dari kelas dua, Iya pasti ada Kak, kalau untuk soal evaluasi itu juga alat kita buat mengukur ya seberapa jauh penyerapan pada saat kita menerapkan pelajaran. sekian dari saya tentang mengajari pembelajaran. Tapi saya ingin mewawancarai tentang sarana dan prasarana ini. Iya, jelas. Pertanyaan yang pertama, apa saja fasilitas yang tersedia di sekolah ini? Kalau di sekolah ini kita ada proyektor, ada speaker, dan kita pasti sekarang dengan ini pasti kita setiap guru wajib punya laptop. Yang bukan wajib sih ya, itu kayak kebutuhan sih sekarang ya. Karena apalagi setelah pandemi kemarin ya, pandemi kemarin itu kan kita semua online. Nah pasti kan mau nggak mau guru itu pasti akan paksa kondisi harus istilah sedikit tahu IT lah gitu kan. Untuk Ibu Marlina sendiri? Untuk sarana prasarana kan memang Seluruh sesuai hal. ya Oke. pasti. Dan pertanyaan yang kedua, apakah pernah menggunakan fasilitas tersebut seperti proyektor yang sudah disebutkan? Jika iya, bagaimana pengalamannya? Iya, jadi kan ada materi-materi tertentu. Jadi gini, kalau mau SD itu kan dia lebih ke pemahaman yang konkret. Jadi ada materi-materi, misalnya kalau saya itu kan kayak ada tata surya. Nah, itu kan dengan adanya seperti itu kan lebih anak itu jadi ada gambaran bagaimana namanya rotasi, evolusi dan sebagainya. Jadi seperti itu sih. Untuk Ibu Marlina sendiri? Untuk fasilitas ya saya pakai sih mas, sekarang juga di kelas-kelas sudah dikasih, jadi ya jadi kita pakai karena juga untuk memudahkan kita mengajar ya. Sebenarnya menarik ya, bisa kita nyanyi atau apa gitu kan. Setiap kelas sudah dipasang kok, kayak itu udah ada sih. Ya, lengkap ya berarti di semua kelas.
pertanyaan ketiga nih Bu, bagaimana sekolah menjaga kebersihan dan juga kesehatan pada siswa? Jadi kalau untuk ini kan ada tiket nih, kita ada tiket. Terus kita juga ada kerjasama sama puskesmas. Nah, jadi puskesmas itu sering kali gitu ada jumantik. Kita ada jadi setiap minggu kalau nggak salah itu ada jumantik. Ada kita juga ada petugas jumantik untuk mengecek ada jentik-jentik atau tidak. Terus juga kayak kemarin kerjasama puskesmas pemberian cacing, terus kadang-kadang pemeriksaan kesehatan, gosok gigi, cara gosok gigi juga ada. Apakah ada perbedaan di kelas rendah atau tinggi? Sama ya, kalau untuk kebersihan kita terapkan dari kelas bawah juga sudah diterapkan ya Mas, untuk kartu piket sudah ada. Walaupun mereka masih ibaratnya junior, tetap kita ada terapkan kartu piket ya, semampu dia aja lah, buang sampah, apa nyapu. Kalau untuk lokal ya belum. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana sekolah menjaga keamanan pada siswa? Menjaga keamanan. Jadi kalau saya di kelas saya itu kita itu ada susunan ini pengurus kelas ya. Nah kita ada pengurus kelas, ada ketua, wakil ketua, ada seksi kebersihan, seksi keamanan karena kelas tinggi ya. Nah ini mereka saling menjaga. Jadi kadang-kadang nih namanya anak kecil ya, mereka jujur. Bu dia ini ngata dia lapor. Nah dari situ kan kita bisa pilah-pilah, kita tindak lanjutin misalnya ini sih nyontek atau ada apa, mesti kita akan segera atasi permasalahannya. Untuk Ibu Marlina? Kalau di kelas rendah sama semua juga sih Mas. Di kelas tinggi juga mungkin guru-guru semua menerapkan untuk keamanan siswa itu. Kami jarang beranjak ya dari kelas ya, standby terus di kelas karena kan apalagi di kelas rendah ya, istirahat pun saya di kelas di kelas supaya itu mengontrol siswa-siswi ya, namanya anak zaman sekarang ya, memantau supaya nggak terjadi apa-apa. Terus kita juga ada CCTV. Iya. Ya, kita ada CCTV ada. CCTV ada di sekolah. Jadi kan kita bisa mengamati misalnya pernah kejadian yang kita telusuri sebenarnya apa sih. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah ada peraturan tertentu yang harus diikuti siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah? Ya peraturan itu paling yang harus menjaga ya, menjaga tentang siswa, artinya kebersihan. Terus kan jelas nggak boleh mencoret-coret ya, kalau jangan merusak, itu memang peraturan kita. Jadi memang kita itu akan membuat peraturan kelas biasa itu. Memang ada peraturan sekolah, tapi ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan peraturan yang akan nanti gimana sih kita akan istilahnya rembukan atau kita bahas, diskusikan yuk untuk kelas ini supaya kamu nyaman, kita nyaman bersama. Kita akan buat kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang akan harus dipatuhi semuanya. Untuk Ibu Marlina sendiri? Tambahan mungkin peraturan yang apa tadi? Peraturan itu Yang tertentu yang harus diikuti kayak pembiasaan ya. Setiap hari kita ada peraturan yang harus kita laksanakan apel bersama. Kita harus siswa semua harus ikut dari Senin sampai Jumat ada sebelum kita melakukan pembelajaran. Gitu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sekolah memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke fasilitas yang sama? Kita punya WA group ya, kalau ini kalau kayak ya itu kan sesuai tadi berdasarkan kemarin pandemi ya, atau ya kita selalu punya WA group. Jadi kita pasti ada info-info misalnya kan kita share di WA group, sehingga kan setiap siswa kan ada akses. Nah kecuali kita akan cek misalnya besoknya udah pada ini enggak ada info terbaru, udah pada nanti atau enggak. Jadi semua siswa yang memiliki akses sama, Mas. Jadi nggak ada yang ketinggalan lah. Oh iya, karena ada WA grupnya itu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah ada rencana untuk meningkatkan fasilitas sekolah ini di masa depan di kemudian hari? Ya pasti ada, apalagi sekarang kan dengan adanya kurikulum merdeka ya pasti ada tuntutan yang yang harus gimana siswa itu meningkatkan potensi siswa. Jadi kalau yang kurikulum merdeka itu kan
lebih ke peningkatan proses meningkatkan kemampuan siswa. Jadi tidak dipukul rata kan. Nah, pasti itu kan ada suatu yang sarana prasarana penunjang untuk siswa itu bisa mengeksplor kemampuan mereka gitu. Selain itu juga fasilitas ya harus ditambah ya Mas dari zaman ke pasti Terus harus itu ya perkembangan zaman juga ya. perkembangan zaman untuk memudahkan gurunya dan untuk di siswanya juga lebih menarik lah pastinya di siswa. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan tentang sarana dan prasarana. Bisa dilanjut kemudian tentang penggunaan TI dalam pengajaran. Perkenalkan, ibu nama saya Mas Sulaiman. Saya ingin bertanya tentang teknologi informasi di sekolah SDN Negeri ini, SDN 24. Kalau boleh tahu nama ibu? Kalau saya ada Bayanti yang saya kelas 6. Saya di Marlina belajar kelas 2. Pertanyaan pertama tentang pengertian teknologi informasi itu sendiri menurut ibu seperti apa menurut ibu dengan Kalau menurut saya teknologi itu kan berkaitan dengan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berarti berkaitan dengan komputer dan kecanggihan-kecanggihan yang ada lah sekarang gitu. Baik itu pengetahuan atau peralatan. Teknologi informasi yang sama nih ya biasanya pengolah data ya basis komputer IT. pertanyaan berikutnya, teknologi informasi yang digunakan di SDN 24 untuk pembelajaran Komputer, terus kita kan ada wifi ada komputer, terus kan bisa juga ya untuk pembelajaran kalau dulu ada kuisis dan sebagainya. Kalau itu yang di kelas Proyektor juga ada. itu dipakai setiap hari ya. Ya itu tergantung materi ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu menggunakan teknologi? Iya, memang itu tuntutan zaman sekarang harus apalagi rapot pun sekarang kan rapotnya sudah rapot ya. Berbasis elektronik ya, jadi sudah wajib Mbak. ya. Jenis teknologi apa yang biasanya ibu pakai dalam proses pembelajaran? Ya, baik itu PPT PowerPoint, terus YouTube bisa kita kan ada film yang pengetahuan, bisa audio visual ini sih. Lebih banyak untuk menggunakan PPT untuk Ya, misalnya kayak kuisis gitu kan, kuis itu misalkan ada kuisis yang klasik kan. Sama sih Mbak. persiapan apa yang ibu persiapkan untuk proses pembelajaran menggunakan teknologi? Yang pertama adalah materi ini kan lebih tepatnya apa, misalnya yang tadi itu misalnya tentang pengaruh evolusi sama revolusi, misalnya pasang surut air. Nah ini kan nggak tahu, nah itu kan dengan ini loh air pasang seperti ini. Nah dari situ kan kita bisa mencari misalnya dari YouTube yang sesuai dengan materi, sehingga anak itu menjadi paham. Kalau saya paling mencari informasi sebelum buat PPT ya, ternyata lihat materi, kita buat PPT, cari-cari artikel lah di Google ya, lalu kita banyak video-video juga di YouTube yang mendukung. Bagaimana proses pembelajaran bersama mengajar dengan menggunakan teknologi informasi? Apakah anak-anak senang atau lebih gampang memahami? Ya jelas mereka lebih senang dan lebih gampang memahami karena lebih konkret kan, lebih nyata. Jadi mereka bisa bukan hanya dari materi buku paket aja, berarti kan dari visual mereka bisa menjadi lebih paham. Terus saya kalau dengan PPT mereka kan karena sudah ini kan bisa kita dalam yang lebih tampil menarik gitu kan, daripada kita tulis
Iya, sangat antusias kalau kita pakai teknologi sekarang. Lebih Apa manfaat yang dirasakan saat setelah menggunakan teknologi informasi untuk belajar? sangat terbantu, sangat terbantu. Jadi kita nggak capek-capek jelasin, ya kan? Kita lihat, oh kita tayangin, terus misalnya ada materi gitu kan, tinggal misalnya anak bisa melihat, terus menyaksikan, mereka juga lebih menarik dan lebih mempermudahkan kita. membantu dengan lebih mempermudah. Kan kita nggak apa ya, materi itu kan luas ya, luas kan, jadi dan kita tidak sempurna juga. Misalkan kita dengan itu bisa nyari materi, kalau kita nggak paham, bisa ada pertanyaan sulit juga bisa terbantu. Ya, kalau PR ketinggalan, apalagi di kelas rendah ya, kalau misalnya mereka ketinggalan materi, PR atau latihan kan, dengan IT sekarang kan ada handphone kan, kirim lewat grup kelas kan, jadi sekarang lebih Untuk kendalanya Ibu, jadi manfaat untuk kendalanya seperti apa? Apakah Ibu mengalami kendala dalam menggunakan teknologi informasi untuk pembelajaran? Sejauh ini sih nggak banyak ya, kendalanya sih nggak banyak ya. Paling kan memerlukan waktu aja gitu kan. Paling untuk mempersiapkan itu memang perlu waktu. Misalnya kita bikin PPT, itu kan cari-cari materi, terus kita susun bagian-bagian menarik, itu paling itu aja sih. Tapi bukan ya hanya kita mengeluarkan waktu yang ekstra aja. Jadi Mengeluarkan waktu untuk ini sama. cuma juga ada juga kendala di kalau lewat handphone grup kelas itu ada beberapa orang tua murid yang masih belum belum paham lagi suara gitu. Jadi ya kendalanya di situ aja. Ada juga, jadi walaupun udah kita kasih share di grup, ada juga yang tidak mengerjakan atau tidak bawa gitu. Karena orang tuanya kurang paham teknologi. Atau yang kurang peduli gitu kan ya. Nggak kita kasih yang buat kita kadang jengkel juga dari IT itu, kita kasih PR, kita kan buat untuk untuk mengulang lagi kan pelajaran yang sudah dipelajari, cuma kadang ada orang tua yang pasti udah lihat Google aja dari HP. Kurang respect ya Bu ya. Nah itu plak jawabannya sama. Sama. Pertanyaan untuk jenjang SD sekolah dasar, menurut Ibu, apakah di SDN Duku 04 ini sudah memadai teknologi informasinya atau belum? Ya untuk tingkat SD sih ya cukup memadai. Memang kita istilahnya kondisi kita memang kecil ya. Nah, tapi untuk misalnya teknologi ya kita tidak terlalu jauh sih ketinggalan, karena memang kan sekolah negeri, jadi kan kita mendapat fasilitas dari negeri, dan artinya semua ada proyektor dan sebagainya sih. Cukup memadai ya untuk di jenjang sekolah dasar. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terus kita juga ini Mbak, kalau setiap Jumat itu ada pembiasaan kan sholat duha ya. Artinya kan kita selain tadarus, artinya apa? Untuk yang muslim kan, yang Kristen ada sendiri nanti mereka di ruangan. Nah, kalau muslim itu kan kita juga anak-anak itu tadarus dan ada sholat duha bersama berjamaah. Jadi artinya kan kita juga meningkatkan keimanan mereka, sehingga mereka karakter terbentuk. Ya, selanjutnya bagaimana peran sekolah membawa pembaharuan di zaman sekarang Bu? Peran sekolah. Jadi gini, kalau kita itu kan kita kita juga harus update ya. Jadi gitu. Terus misalnya juga kita juga tidak menutup kemungkinan anak-anak itu kan selain dia belajar di sekolah, dia kan selalu pakai HP. Nah, artinya kan kita juga kasih mereka wawasan apa sih dampaknya, terus bagaimana dia bisa memakai itu dengan benar gitu, sehingga tidak salah langkah dan sebagainya sih kalau menurut saya sih. Kalau dengan Ibu Marlina, Ya, bersama Mbak. selanjutnya bagaimana peran sekolah dalam menciptakan murid-murid yang siap terbekali di lingkungan masyarakat, memiliki mungkin kemampuan apa seperti itu? Kalau kelas 6, nah kelas 6 itu ada tema tentang wira swasta. Nah, jadi kita itu
mengajarkan mereka untuk ini, jadi market day. Nah, jadi kita saya suruh pertama bikin kelompok, Ada project ya? ada project ya. Jadi terus kamu survei dulu di kantin apa yang dijual. Jadi mereka bikin kelompok, bikin usaha yang tidak sama dengan kantin tapi bisa menarik jualan. Jadi mereka ada market day. Jadi kita karena Inovasi baru. sehingga dan mereka berlatih gimana sih untuk istilahnya berwira swasta gitu. Kalau untuk saya lebih ke kita sekolah selain itu juga motivasi ya Mbak. Kalau di sini kan di negeri ini ya mohon maaf kadang ada yang sekolah aja rada malas-malasan ya, jadi kita melihatnya gini gimana nanti untuk kedepannya gitu kan, untuk siap di masyarakat nanti kan. Jadi ya nggak bosan-bosan lah kita motivasi dia untuk sekolah lebih rajin lah paling tidak. Selanjutnya, bagaimana peran sekolah memunculkan sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga tercipta hubungan harmonis di masyarakat? Jadi anak itu kita tekankan bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga anak itu menyadari, terus bisa menerima diri sendiri, sehingga mereka itu setidaknya ada kepercayaan diri. Ketika seorang itu memiliki kepercayaan diri, dia itu kan lebih lebih bisa nanti ketika terjun itu istilahnya lebih mantap. Jadi tidak nanti sering dibully. Jadi saya berikan tekanan, jangan sampai kalian dibully atau membuli. Dan setiap orang itu kita yakin kalian tuh memiliki potensi masing-masing, kembangkan itu. Jadi kita nggak bisa saling menyamaratakan. Jangan minder kalau misalnya kamu tidak bisa matematika, kamu kan bisa menggambar, saya gitu. Jadi setiap anak kita kelemahan dan kelebihan, nah, itu kita tekankan sehingga mereka itu bisa memberikan kepercayaan pada diri mereka. Dan Bu Marlina? Ya, selain itu juga ini ya Bu Dama ya, kita peran sekolah juga itu setiap pembiasaan apa yang selalu kita ini bilang ke anak-anak tuh untuk selalu bersikap positif, disiplin itu juga kan harus supaya nanti di masyarakat juga kan dia ada sikap positifnya lah. Mungkin hanya sekian Bu wawancara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Salah. Bersama dengan sekolah kami dari salah satu mahasiswa di Media. Hari ini saya izin untuk mewawancari Bapak tentang monitoring dan evaluasi terkait di sekolah ini. Boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Saya Pak Manto, dipanggil Manto. Seperti ya Pak, pertanyaan pertama. Menurut Pak Manto, apa saja hambatan yang sering terjadi saat kegiatan monitoring dan evaluasi? Hambatannya sih kami biasanya waktu ya. Jadi kita sudah jadwalkan monitoring dan evaluasi pembelajaran buat teman-teman guru di sini, tapi kadang sudah dijadwalkan kadang bisa mundur, bisa maju karena kondisinya kebetulan kepala sekolah kita juga sibuk di luar. Jadi pas kita udah jadwalkan, kadang ibu kepala sekolah ada kegiatan lain sehingga monitoring dan evaluasinya tertunda seperti itu. Pertanyaan yang kedua Pak, mengapa monitoring evaluasi program perlu dilakukan dalam proses pelaksanaan evaluasi? Ya kan program kita sudah buat untuk 1 semester atau 1 tahun misalnya ya. Jadi harus berkelanjutan programnya. Jadi kalau nggak ada evaluasi, nggak ada monitoring, otomatis program tidak jalan. Tujuan kita untuk memajukan sekolah ya terhambat jadinya. Maka harus dibuat program, dibuat evaluasi, dibuat monitoring agar terarah. Pertanyaan yang ketiga Pak, bagaimana cara untuk melakukan monitoring agar bisa berjalan dengan maksimal? Ya terjadwal sudah pasti ya itu, tapi ya itu tadi kendalanya seperti itu. Selama ini sih yang sudah terjadi di kami tetap bisa berjalan gitu ya. Dan teman-teman juga udah selalu siap untuk kita evaluasi dan kita monitor pembelajaran.
pertanyaan selanjutnya. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan evaluasi? Untuk kegiatan pembelajaran ya, bagi teman-teman guru, ya, yang pertama kita harus siapkan bahan pembelajaran, kemudian perangkat pembelajarannya mereka harus sudah siap, kemudian media yang digunakan untuk pembelajaran. Lalu kami menyediakan komponen-komponen yang harus mereka penuhi dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, apa saja komponen dalam instrumen monitoring dan evaluasi? Yang dimonitoring, yang dievaluasi adalah kegiatan pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran, kemudian manajemen kelas, kemudian media pembelajaran yang digunakan. Biasanya itu. Selanjutnya Pak, apa saja yang menjadi kesulitan dalam melakukan evaluasi pembelajaran? Kesulitannya untuk melakukan evaluasi pembelajaran tadi yang pertama waktu ya, sudah tidak menentu, kemudian karena teman-teman sudah diberi jadwal, memilih jadwal karena belum ada kesiapan gitu ya. Seperti itu, di antaranya sih itu. Terakhir ya Pak, Ya. bagaimana jika guru tidak melakukan evaluasi dalam pembelajaran? Ya akan berpengaruh ke PKG, penilaian kinerja guru. Nah, PKG itu nanti digunakan dalam 1 tahun bisa untuk naik pangkat, ya kan? Dan lain-lain. Jadi kita setiap tahun mengadakan PKG itu kita laporkan juga secara berkesinambungan. Kalau kita melakukan nanti ke pengawas, kemudian ke Satgas sampai ke Kasudin. Itu selain itu ya dasar juga untuk membuat SKP, besaran kinerja pegawai. Nah, itu dibutuhkan oleh Sudin itu untuk mengevaluasi teman-teman guru sejauh mana dia kinerjanya, terutama untuk PNS DKI. Apa kami meminta, maksudnya gimana ya Allah, memberikan masukan dari Bapak untuk calon guru selanjutnya ya? Ya, sekarang kan guru harus melek teknologi, ya, upayakan harus high tech, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, terapkan dalam hati, niat, yakin untuk menjadi guru. Jadi guru itu luar biasa nikmat gitu ya. Nah, nanti persiapan teknisnya ya harus belajar menguasai kelas, ya, belajar IT itu pasti membuat media pembelajaran yang menarik gitu. Kemudian harus tahu tentang asesmen, harus tahu tentang membuat evaluasi, membuat soal-soal yang hot, itu diantaranya. Cukup kali ya Pak, mungkin Baik. sebelumnya terima kasih. Maaf juga Pak mengganggu waktunya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.